Halo. Banyaknya. Udah bawa buting tali yang buat buting. Bulik terpasong sini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raqiin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin paman tarakaha faqad hadamaddin, aw kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ya ulun muliakan para alim ulama, para habaib dimanapun berada di sini ataupun di luar daripada tempat sini, para panitia pelaksana kegiatan milad ulang tahun, pokoknya bikin, wah becah aja ngalih lah. Seluruh yang hadir di tempat ini, yang tidak bisa ulun sebut satu persatu, namun tidak mengurangi hormat ulun kepada sampian bertaat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di belakang sana, semuanya yang dirahmati oleh Allah. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah, karena pada saat ini dengan rahmatnya Allah kita dapat bersama-sama melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan segala ibadah yang kita laksanakan pada hari ini diterima oleh Allah sebagai kebaikan bagi kita, menjadi jembatan wasilah keselamatan kita di dunia wal akhirat. Tak lupa juga kembali kita mengucapkan salawat dan salam keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh dzurriyyat beliau, pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kita bersyukur karena acara semacam ini mudah-mudahan menambah semangat kita untuk sembahyang subuh berjamaah. Mungkin pian kalau biasa berjalan jauh akan melihat bahwasanya masih banyak tempat-tempat ibadah yang apabila kita singgah di waktu subuh itu kan tapi berurang kaum seseorangan sedina banyak dulu sini buka ajan ulang sedina mbak ajan sedina sembahyang sunat ada terlihat orangnya, kemudian kamat ada jatah lihat orangnya, bini sidinnya ada berdua enam bini sidin. Lalu sembahyang terangkat bini sidin seseorangannya gitu. Biar kalau berjalan jauh kita ada asing biasa ada orang melihat subuh itu kan tapi berurang. Maka subuh ini salah satu sembahyang yang agak berat kita lakukan. Kebiasaan kita subuhnya biar, apalagi yang mahir menjaga pas subuh tuh nyamanannya guring tuh lah. Paling nyaman guring ya subuh tuh. Apalagi mahir menjaga jam 1, jam 2 nya guring. Subuhnya nyamanannya guring. Orang baca tuh as-salatu khairun minan naum, baru mendengar lalu. Sampai yang itu lebih baik daripada tidur. Cak mendengar dan bangunlah. Tidak mendengar. Maka bersyukurlah kita pada saat ini
ada acara semacam ini, nah sembahyang subuh, nah subuhannya, sembahyang subuh ini biar kalau ada acara semacam ini bisa mempengaruhi orang-orang yang asalnya modern sembahyang subuh 4 juga, kita bersyukur ya. Dan semacam ini harusnya bukan hanya di Buntok, bisa harusnya ada di seluruh Indonesia. Di seluruh daerah harus ada acara semacam ini. Karena kita masih banyak melihat daerah-daerah lain, satu lagi, kebanyakan nama kalinya. 20 tahun dulu bicara maaf, ini banyaknya kalinya. Ini kan, waduh ini, kurangnya. Ya, pengen deh. Ambil berarti habis Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Nah, jadi kita kembali kepada masalah. Jadi sembahyang subuh merupakan salah satu sembahyang yang terberat dan kita harapkan mudah-mudahan hal semacam ini menjadi tradisi anak-anak muda kita. Nabi kan anak-anak namanya subuh itu. Nah, kita biasakan yang biasa guring itu bangunnya ada kegiatan, perjalanan, bahkan kendaraan, tapi diiringi sembahyang subuh berjamaah. Jangan awang-awang orang kendaraan lah sembahyang ada. Karena kita itu dalam hidup ini tujuan kita ialah untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat. Karena kita dalam hidup ini sebagai seorang muslim, ada hal yang pertama yang mendasar diajarkan oleh baginda Rasul kepada kita, yaitu menjaga sembahyang 5 waktu. Yang terberat di antara 5 waktu itu sembahyang subuh. Kalau sembahyang subuh kita dapat melaksanakan sembahyang subuh ini, kalau kita menggawi, insya Allah sembahyang yang lain itu lebih ringan dan lebih mudah. Sembahyang yang lain insya Allah lebih nyaman lagi. Maka itu Rasul menyatakan as-salatu imaduddin, sembahyang itu tiangnya agama. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah sembahyang ini, salat ini sesuai dengan aturan dan yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ada hal yang penting di dalam sembahyang itu, biar ada 3 gawian. Nah, 3 ini kemudian kita tahu juga dia tahu lagi pelajaran ada Bapak. Yang pertama rukun, yang kedua sunat abaat, yang ketiga sunat hayat. Rukun itu kalau kita biasa belajar di kampung kan rukun 13. Seseorang itu harus bisa membedakan yang mana yang rukun, yang mana yang sunat. Ketika kita mulai sembahyang, kita membaca lafaz niat itu hukumnya sunat. Kalau kita tuh baca usolli fardhu subhi itu sunat. Yang wajibnya, nah kita ini orang Tuhan kita melajarilah di kitab-kitab kita, khusus kita mazhab Syafi'i, yaitu ketika kita takbir kita mandang niat di dalam. Allahu Akbar. Dalam takbir itu ada 3 yang wajib, asal ta'aruf ta'in. Apa sembahyang, fardu, subuh, itu 3 itu wajib. Mengikut imam juga wajib, tapi tidak diwajibkan ketika kita langsung takbir dulu. Artinya kalau bertakbir yang mengikut imam tadi kan jadi masalah. Yang angkat tangan itu sunat. Membaca takbir itu wajib. Yang jadi masalah kadang-kadang diudah-udah malah. Karena kita itu membuat nang sunat ini lalu nang wajib diserta pada pas sapanggelannya Allah Allah lawan ibar bisa tuh dia udah bulan mau sini kira-kira ada nyari sama berarti lah bisa juga hilang Allah berkabir orang itu ada lagi yang tambahan Allah berkabir walau udah dikasih beli gitu lah nyambung orangnya mau makan takbir langsung bisa nyambung Allahu Akbar kabir orang boleh kasihan. Kalau boleh. Aturannya bila kita Allahu Akbar, diam dulu. Hanya Allahu Akbar kabir.
Maka tak ada sunat. Walaupun sunat kalau bisa disempurnakan. Yang sedikitnya maka orang bisa mengatakan Allahu Akbar. Sehingga siniannya ditambah ini lagi lah. Ada juga yang kalimat Allahu Akbar itu kaliwatan. Jadi walaupun sunat kita menjurukannya juga. Satu niat, dua takbir. Takbir diperhatikan. 4 berdiri. Nah berdiri. Kalau kita melihat orang berdiri itu macam-macam ya. Tapi yang berdiri itu biasa aja lah. Orang pernah melihat orang berdiri itu terlalu terjenjang pasang kawan. Sifat kurang. Kalau tapi rentang lah. Jangan kita rapat begini. Rapat banget. Tersinggul kita terabah kan. Nah jadi yang sadar-sadar. 1 niat, 2 takbir, 3 berdiri, 4 Fatihah. Nah disuruh kita biasanya belajar Fatihah ya. Ada belajar banyak salah anak. Orang ada kami itu lah. Sekolah alas SMP sudah. Baca iya anak berdua itu iya anak berdua yang baca. Iya anak berdua kayak anak berdua. Nah itu jadi niat takbir berdiri Fatihah. Rokok ini aturannya kita pakai. Tangan kok kalau tot, jangan tangan bagian itu aja, gentang paha. Burit kawan detail. Kalau tangan tot ngalipungan semua. Mana tangan tot tapi kenapa diarek-arek? Cuman juga bila mencium bukan tuh tang orang banyak kita jangan bersuara, berdiam aja lah. Bila ada kita kawan bakal terkenal. Antara dua, berbau guru aja, berhinak jadi montong, kita cium baunya. Apa jadi kita cium, apa tak tahu baunya lah. Apalagi kan sembahyang ya, entah apa jangan bersuara, berdiam aja. Minta maaf jangan terlantar aja. Nah, tahu akan-akan atau sembahyang kuat ya makin diarep makin nyari bunyinya aja tuh. Itu ada kami kejadian. 1 niat, 2 takbir, 3 berdiri, 4 Fatihah, 5 rukuk, 6 i'tidal. Nah, perhatikan. Sami Allahu liman hamidah. Tangan itu diangkat. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Itu kan diangkat belum? Diperhatikan. Kira-kira berarti memperhatikannya lah. Ulun yang katakannya ya. Karena di antara kita di masjid itu kita bisa bertamu semacam itu. Dan semua orang itu beda sama. Ada yang kadang-kala memang belum belajar, ada yang kadang-kala belajar memang lupa, ada ingat. Kadang mau perhatikan kita waktu sembahyang bersama Allah Alhamdulillah berdiam dulu. Hanya Allah ratu sujud itu 7 anggota tergetok. Dahi ditambah 2 telapak tangan, ditambah 2 lutut, 5, 2 tapak jari kaki, 7. Kecuali ada sabuk, tangan talimba. Pasang anggota aja lah. Ada dia. Ya, ada sah yang 7 anggota aja. Tangan talimba aja. Pada sah sembahyang aja. Paling tangan bakar aja. Enggak bakar asam gitu lah. Tangan kawan bakar dipasang. Talimba biasa ulang lah. Nah, jadi itu ada sahabat, ada sahabat apa-apa. Kemudian habis niat takbir berdiri Fatihah, rukuk, i'tidal, sujud, ke-8 duduk antara 2 sujud, yang ke-9 duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat awal itu sunat arba'ah. Jadi kalau imam itu tinggal tahiyat awal sudah berdiri jangan kita buru. Itu kejadian udah kami dia muntah. Allah berdiri imam bersujud angkat 2 rakaat kedua berdiri. Lalu ada yang menanggung, subhanallah aja. Tahiyat awal tertinggal, imamnya ramai. Apa aja itu tadi? Tertinggal namanya. Ada yang jaga dia, tahiyat tertinggal aja. Bapak selalu lupa. Itu berarti ada selanggaran lah. Jaga, ada. Kita sudah tahu berdiri itu dia tetap jadi berdiri. Karena itu sunat aja. Jadi perkara sunat itu kalau sudah lewat, jangan diulangi. Duduk tahiyat akhir. Nah, itu salah satu rukun. Dan itu bagian rukun fi'li terakhir. Ini itu boleh tertinggal. Dan itu jarang tertinggal. Kalau duduk tahiyat akhir tertinggal, berarti kan sing habisan dulu ya. Berdiri berduduk.
Bayangkan biasa bayang akhir-akhir berdiri duduk berdiri Tanjung Pamer jadi akhir itu terakhir sudah konflik lina. Habis itu salam tahiyat satu niat takbir berdiri Fatihah rukuk i'tidal sujud kadang doa antara dua sujud ke sebelum tahiyat akhir ke 10 baca tahiyat akhir ke 11 baca salawat 12 salam ini dibetulkan. Jadi guru bahari bujurah Assalamualaikum warahmatullah. Jangan taruh liwat maksud. Dan ini menghadap kiblat. Assalamualaikum warahmatullah. Kita balik ngomongnya. Jadi dia tetap menghadap kiblat. Nah itulah diantara rukun sembahyang yang harus kita perhatikan ketika kita sembahyang. Hanya kita melihat jam lah. Di sini Ustaz Alim lah, Ustaz Tupak. Siapa orang sini nih? Di bawah sini. Nah, Ustaz Muhammad Taufan Aulia Akbar. Oh, panjang pada ulun dah. Sini panjang ini dua kena nih. Tadi mulainya jam 4:39. Ini setengah dah. Belum jam 5. Jam 5:39 kita ampihan. Setengah jam je tadi. Paling sedikit ambil paling sedikit je lah. Kita kembali kepada masalah kita. Nah itu diantara kewajiban kita sembahyang, rukun sembahyang. Tentu bukan hanya semacam itu. Ada hal-hal penting. Ada dalam sembahyang itu kita harus isi dengan batin kita, keikhlasan, kekhusyukan. Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu beliau menyatakan bahwasanya al-khusyu'u ruhus shalah. Khusyuk itu rohnya sembahyang. Untuk mencapai khusyuk itu yang sangat sulit. Sayyidina Ali pun pernah waktu itu ditanya oleh Rasul, "Apa sembahyang?" Khusyuk harus sembahyang. Jadi Rasulullah kalau engkau khusyuk mulai awal sampai salam, aku beri selendang. Nah itu pernah dicoba. Pada Sayyidina Ali karramallahu wajhahu itu menurut riwayat ketika beliau itu sembahyang, itu beliau pernah panah. Ketika beliau sembahyang, di sini cabut panah itu ketika sembahyang. Itu dia pada merasa sih begitu khusyuknya sih. Tapi setiap kita untuk mencapai kehusukan dari awal sampai akhir itu sangat sulit. Maka itulah pentingnya kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ini mengajarkan untuk selalu riyadah, melatih diri dan jiwa kita, melatih hati kita. Di antara jalur supaya kita itu khusyuk yaitu dengan cara kita itu merasa seperti yang diajarkan oleh baginda Rasul, antak budallah ka'annaka tarahu. Ketika kita itu sembahyang itu kita merasa berhadapan dengan Allah. Kita ini merasa digenggam oleh Allah jiwa kita. Karena apa? Wah, lain belas itu lah. Tak lain pada ulunnya. Tak pas di sana salahnya. Pokoknya mau ubah namanya kan. Di antara jalan supaya kita itu khusyuk yaitu kita merasa berhadapan lawan Tuhan. Rasa itu sering biasanya di awal hadis beliau menyebut walladzi nafsi biyadi, demi yang jiwaku di dalam genggamannya. Mudah-mudahan kita biar kau khusyuk berarti. Ketika kita merasa bahwasanya jiwa kita itu dalam genggaman Allah, kita merasa kita itu diikuti oleh Tuhan, roh kita itu di tangan Allah. Saat itu kehusyukan itu akan hadir. Ditambah lagi kita memikirkan makna-makna sembahyang. Kita pikirkan makna-makna sembahyang itu dengan cara kita tetap belajar. Jadi jaga. Selain kita melatih diri kita dalam ibadah, kita juga tetap belajar. Karena ada 4 hal penting. Jangan sampai tertinggal apa macam dan kita kawal. Yang pertama, selalu isilah jiwa kita ini dengan ilmu. Jadi untuk ilmu itu jangan dilepas. Sekali seminggu kah, sekali setengah bulan kah hadir di majelis ilmu, kita belajar.
Kemudian karena ilmu itu cahaya di dalam hati kita. Al-ilmu nur, ilmu itu cahaya. Tanpa ilmu hati kita ini akan gelap. Jangankan hati kita yang gelap, kita ini biar listrik ada di kehidupan kita ini padam waktu malam itu gigir sudah abut lah. Apalagi hati kita. Biar kalau berjalan malam bersepeda motor ada sing lampuan itu bahaya banget ya. Begitulah kalau kita hidup tanpa ilmu. Biar kalau berjalan malam itu biar ada dia penerang jalannya itu bahayanya luar biasa. Begitulah kalau kita ini hidup tanpa ilmu. Biasanya kalau kita disambat orang ada lampu kita biar bisa saling. Tapi jujur kita ini kebanyakannya lampu itu adalah ilmu. Kita banyak yang lebih ilmu. Yang kedua, perbaiki ibadah. Selalu lihat dan melatih diri kita supaya ibadah kita makin bagus. Ibadah sembahyang, ibadah-ibadah yang lain melatih kita. Wiritan itu dilatih. Baca istighfar, baca salawat, biar setiap hari itu duduk santai di hadapan TV, melihat berita, baca salawat. Melihat kita orangnya TV, TV film India, baca salawat. Ya, TV India, pindah Indosiar, jeritan hati istri, baca salawat. Biasanya lah, pindah pulang TV One, berita penangkapan KPK, baca salawat. Kita pintar pada APK lagi memprediksi lah. Potongan pindah maling menyembuhan. Kita seorang lah jadi baca salawat. Perbanyak baca salawat. Melatih diri kita untuk selalu berbuat baik. Yang ketiga yang harus kita perhatikan, selalu jaga persatuan di antara kita. Jangan pernah berpecah belah. Di antara sebab kita itu berpecah belah itu biar pertamanya 3 hal. Kedengkian. Jadi jangan iri lawan kawan. Rezeki kawan dari kakak kita, rezeki kita dari kakak orang. Sudah ditentukan Allah rezeki kita. Buat orang itu dia dapat rezeki, kita akan menahan. Tapi kalau Allah memberikan kita rezeki, orang lain tidak bisa menahan. Rezeki itu diatur sudah. Jangan pernah dengki lawan siapapun. Yang kedua, jangan merasa diri lebih hebat daripada orang lain. Ini akan memecah belah kita, merenggangkan jarak di antara kita. Dengki, kemudian merasa diri lebih baik. Merasa diri lebih baik itu biasanya menimbulkan perasaan diri kita lebih benar daripada orang lain. Orang salah, kita bujur. Nah itu biar berbahaya. Ini kesombongan. Ini bisa memecah belah umat. Sehingga Rasul menyatakan dalam sebuah hadis, tidak akan mencium bau surga orang yang di dalam hatinya itu perasaan sombong walaupun sebesar atom. Yang ketiga yang mau kita ini memecah belah, yaitu kita saling bermewah-mewahan di antara kawan. Jadi kita itu seadanya aja di antara kawan yang beritaan. Jangan memamerkan yang diberikan kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada orang lain seadanya aja kita. Itu namanya kita bisa dalam komunitas kita biar bisa merasuki orang banyak. Supaya kita sama aja berarti, merasa sama, saudara berarti. Apalagi kita ya, dalam satu komunitas itu biar kalau misalnya ada apa orang beri, orang biasanya ADRT kah? Nah itu kalau kita taat berarti ada aturan-aturan dalam setiap klub, komunitas, dalam setiap organisasi, insya Allah biar baik berarti. Itu hal yang harus kita perhatikan. Dan yang terakhir, pertama tadi nuntut ilmu, yang kedua perbaiki ibadah, yang ketiga jaga persatuan di antara kita, dan yang keempat isi waktu-waktu kosong dengan kebaikan. Tak terasa orang sudah ceramah 25 menit, 30 menit, 5 menit lagi Pak. Padahal nafas 25 menit, ada angka 35 menit. Terserah. Nampak tak dulu kita jangan sedikit lah. Kena api belakas kawat juga. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Nah itu hal-hal yang penting harus kita perhatikan.
Karena hari ini penceramah ada dua, selain ulun ada Ustadz Muhammad Taufan Aulia Akbar. Nah beliau ini kalau disandingkan oleh ulun biar nah kayak pinang di belah kapok. Ulun hancur sih nang baik lah. Sanding itu nama saya betatai kudak itu namanya pinang di belah kapok. Kalau pinang di belah dua itu hambar dia sama-sama emas. Ini kalau pinang di belah kapok sebelah hancur sebelah baik. Alhamdulillah ya utama kita. Mungkin sini sudah sering di sini. Ulun juga beberapa kali sudah di sini. Ulun berharap mudah-mudahan setiap kegiatan-kegiatan keagamaan ini dia menambah cinta kita kepada agama, cinta kepada Rasul, dan kita lebih memperhatikan tentang negeri akhirat. Karena kita berada di akhir-akhir zaman. Yang mana di akhir zaman ini biar kemaksiatan lebih mudah daripada kebaikan. Ketaatan itu ada rintangan, tapi kemaksiatan kadang-kadang mulus ya, tanpa rintangan. Orang gue mabuk nyaman aja ya. Kalau bahari kampung-kampung kita virus di Ramuntai itu biar ngalih. Anak mabuk tuh, nama bukan buntet tuh anak mabuk tuh ada bendanya. Kalau ini bendanya banyak, maka bahari di pengantinan tuh nah. Bukan anu-anu nih anak-anak. Malam ini kita mabuk aja. Minum apa? Pantap buat tipiksin. Arab muntah berarti di nama pokoknya muntah suara. Malam esok kan ada pulang matiin orang kita mabuk aja. Nah pulang ada bendanya dede pantap buat mudrik kalau siup sahabatan orang itu. Bendanya dede. Tapi ini pian benda-benda semacam itu banyak sehingga yang menentukan apa katanya selamat dan tidak selamat itu pertama usaha ikhtiar kita, kedua petunjuk hidayah Allah. Maka itu selalulah kita bersama jamaah jaga persatuan, tetap dalam satu tujuan untuk mencapai keridhaan Allah. Di akhir zaman ini fitnah luar biasa ya. Tidak akan terjadi kiamat salah satu hadis Rasul kecuali ada di antaranya 5 tanda. 5 tanda itu sudah mulai ada. Yang pertama itu biar banyak terjadi bencana, musibah, gempa bumi, banjir, corona datang belah. Mau kada mau kita, karena itu bencana melanda kita sama-sama menjaga. Yang kedua waktu terasa pendek, ada perasaan kita biar, apalagi orang mau isi hidup itu, ada perasaan sebulan, sampai ya sudah jadi. Karidit sambil motor, karidit, rumah karidit, motor karidit, bini karidit. Pada hamil malah di sini. Kenapa ya karidit? 4 arisan. Kanannya 50 juta. Bahkan bawa kawin. Tiap minggu bayar kariditnya. Ada apa bayar? Bintuan bayar ya kan. Kalau bintu ada pahala. Nah dijulungi anak biar kamu karidit semua. Itu ya. Waktu terasa pendek, kadang-kadang seminggu, kadang-kadang sebulan, membayar sudah sekali sambil motor kendaraan, dia pulang. Nah, itu waktu terasa pendek itu tanda akhir zaman. Waktu terasa pendek. Kemudian biar ini di wadah kita ini rata-rata manusia itu sibuk. Itu tanda akhir zaman. Sibuk berarti. Kata-kata hari dia, nah jam 5 dudukan, jam setengah 6 dudukan di muka masjid, di muka langgar. Nah tua-tuanya mungkin orang, tapi kalau ini katanya sibuk. Nah main HP, ini itu, belum lagi pulangnya no. Kenapa karena maghrib itunya masih sibuk. Kalau hari maghrib itu biar di kampung kita di Amuntai lah. Ya orang Tuhan dari kemarin tuh iblis bergerit Tuhan nekat ke rumah sanjani iblis bergerit wah ini kan di Amuntai udah hamil lah ada lagi di sini itu bubuhan anak-anaknya orang iblisnya bergeritnya 4 dia gerit itu takutan iblis bergerit wah ini 4 yang bergeritnya juga lah aneh itu ngalihnya nih kalau kosong tempat ibadah menjadi kosong Yang keempat, ini perincian pertama banyak bencana, kedua waktu terasa pendek, yang ketiga rata-rata manusia itu sibuk, nang laki sibuk, nang bini sibuk, nang laki gawe, nang bini arisan,
kemudian anak-anak main HP, saya punya macam-macam lah. Kemudian yang keempat, ini zaman fitnah ya, hati-hati kita. Nah, zaman fitnah, sehingga tiap-tiap sesuatu yang kadang-kadang baik itu harus hati-hati, karena kita bisa masuk kepada kancah fitnah. Masuk kan ada orang mempolitiki kita dan sebagainya, ini itu. Hendaklah kita jaga bersama-sama. Mudah-mudahan kita ini tetap di jalan yang lurus, siratal mustaqim, jalan mencapai keridhaan Allah. Dan yang terakhir yaitu di zaman sekarang ini, orang mudah bertengkar, mudah berkelahian, dan itu mudah-mudahan dengan ada acara semacam ini kita ditolong oleh Allah. Tak terasa Allah sudah ceramah kurang lebih 30 menit. Mulai jam 4:39, ini jam 5:10. Berarti 30 menit habis sudah. Lewat waktunya dah. Banyak-banyak minta maaf, minta ridha. Mudah-mudahan apa yang Allah sampaikan ini bermanfaat bagi orang pribadi, bagi semua yang hadir di sini. Dan sekarang akan dilanjutkan oleh Ustadz Muhammad Taufan Aulia Akbar, SPD MM-nya tertinggal. Enggak enak. Mudah-mudahan beliau disehatkan badan, dipanjangkan umur. Guru-guru kita yang hadir di sini mudah-mudahan disehatkan badan, dipanjangkan umur. Para tokoh-tokoh kita, pimpinan ketua ya, di bagian sini masjid, pengurus masjid, kemudian pengurus langgar yang hadir berita, mudah-mudahan disehatkan badan, dipanjangkan umur, diampuni segala dosa dan kesalahan, dimudahkan dalam setiap pekerjaan, dikabulkan segala hajat. Mudah-mudahan kita menahi hutang berdan, hutang bersebelah. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat, husnul khatimah. Banyak-banyak minta maaf, minta ridha. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah semua anggota. Baiklah semua anggota. Takbir. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Sulam makan ketupat. Makan ketupat sampai mariga. Jawab salamnya penuh dengan semangat. Ulun doakan mudah-mudahan masuk surga. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-fata quwwatan syadidah wa ja'ala al-istiqamah khairun min alfi karamah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'da. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, athqalus salati 'alal munafiqin salatul 'isha wa salatus subhi, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita muliakan para habaib wa syaraif dimanapun beliau-beliau berada, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita yaitu Al-Ustadz Guru Muhni MPD MAG. Sidin satu mat lagi doktor pulang. Bujur ngaran panjang ulun kita, panjang sidin. Yang sama-sama kita hormati guru kita Ustadz Sibawaihi LC MPD selaku pembina bikers kah biker kagak tulisannya. Biker Subuhan Buntok, serta yang kita hormati ketua-ketua masjid, kawan-kawan sekalian biker Subuhan Buntok dan yang datang dari
Mana nih? Pokoknya dari mana-mana, baik dari alam dunia maupun alam gaib. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah subuh yang mudah-mudahan insya Allah semuanya dimuliakan Allah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ulun jujur merasa tersanjung. Hanyar datang sudah dapat plakat. Masya Allah. Tulisannya ada apa loh? Apakah tulisannya itu? Pokoknya piagam penghargaan. Wah, luar biasa. Mudah-mudahan bukan hanya plakat tapi amplopnya ada juga itu. Nah ini, nang itu nang lebih penting sih jurumnya. Jadi tenang penonton. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hari ini kita dikumpulkan Allah di Masjid Agung. Apa ngaranna ingat ulun nah? Baitur Rahman, Buntok, dalam acara milad 1 tahun Biker Subuhan Buntok. Ini luar biasa, bisa dilihat bagaimana orang-orang Buntok ini sembahyang subuhnya ini banyak. Ini luar biasa. Bahkan ujar kabar jam 1:30 pun sudah kada bisa masuk masjid lagi karena berkunci masjidnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tadi Guru Muhni sudah ceramah. Jadi alhamdulillah ulun hendak sidin tadi ceramah sekitar 50 menit. Jadi ulun 10 menit aja ujar sidin kayak pinang dibelah kapak. Bujur aja sidin itu kada apa, cuma payu sidin pada ulun. Sidin bini nah. Bisa benar merendah, bisa benar. Padahal payu sidin. Nah, matna wa thulatha sudah tinggal rubah aja lagi. Masya Allah. Kita doakan mudah-mudahan guru kita ini panjang umur, sehat, kuat. Ya tertawa. Ya, mudah-mudahan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dulu Bung Karno pernah berkata. Kata beliau, "A'tini asyratas syabab, saufa uharriku bihimud dunya." Kalau bahasa kami di Kalua itu, "Give me 10 youngs, I will shake the world." Berikan kepadaku 10 pemuda, akan kugoncangkan dunia. Ini pemuda munang tuha kada usah. Berikan kepadaku 10 pemuda, maka akan kugoncangkan dunia. Ini kata Presiden Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Pemuda, remaja, ini adalah masa depan kita. Ini ulun lihat yang hadir di sini seberatan rata-rata umurnya 20-25. Kalau nang tuha-tuha kita anggap anu makan juga, walaupun tuha cuma liur tetap anu. Ya, pemuda, remaja itu adalah harapan kita semua, masa depan kita. Pemuda harapan Islam. Para pemuda ini harapan bangsa. Para pemuda harapan kita. Para pemuda harapan para pemudi. Nah, gitu. Bujur kada? Bujur kada? Ini harapan kita. Bagaimana wajah Islam, bagaimana wajah Indonesia 20-30 tahun yang akan datang, itu adalah bagaimana para pemudanya hari ini. Makanya hari ini kita bersyukur. Biasanya ujar Guru Muhni tadi nang di masjid tuh setiap sembahyang subuh tuh surangannya kaum Assalamualaikum imbahan catok dauh buka kaum azan pula lapaknya jadi kaum. Karena surangan aja kaumnya berjuang mencetok dauh buka pulang azan tuntung azan baca pulang kamat sambahyang berdua aja lagi bini nang bini tak kantut betul tinggal surangan aja. Ayo ada kegampangan. Hari ini diperlihatkan di kota Buntok yang hadir sembahyang subuh ini anak muda yang banyak. Ini luar biasa.
Berarti 20-30 tahun yang akan datang masa depan Buntok ini insya Allah menjadi cerah. Amin. Ini ada Ustadz Hamdani, ada Ustadz Sibawaihi, ada Ustadz Makmun. Kayaknya kita salah sambat belum mukmin pulang. Ada qari kita Ustadz Muhammadun, Masya Allah. Guru-guru kita yang lainnya, ada pondok tahfiz sekarang di Bontok. Insya Allah Bontok ini cerah 20 tahun 30 tahun yang akan datang. Amin. Ulun ginjak kawah hendak pindah-pindah ke Bontok juga. Masya Allah saking nyamannya. Karena bahari ulun nih di Bontok juga. Beasiswa Bontok beasiswa. Di Bontok 4 imtiki 4 Bontok, kada boleh 4 lain. Bila 4 lain beasiswa pagat. Paksa 4 Bontok daripada pagat. Maka bila pagat nih banget pada kada belampu tadi. Pagat. Ayo lihat. Maka 20-30 tahun yang akan datang, bagaimana wajah Islam, bagaimana wajah negara Indonesia, itu ditentukan oleh pemuda-pemuda pada hari ini. Maka ingat, ini luar biasa nih. Ini luar biasa. Anak muda ini, maka kalau hendak menghancurkan Islam, kada perlu menyegel masjid. Kalau ingin menghancurkan Islam, tidak perlu tutup pondok pesantren. Kalau ingin menghancurkan Islam, tidak perlu melarang orang berangkat ke majelis taklim. Kalau ingin menghancurkan Islam, tidak perlu melarang bikers subuhan. Cukup dengan meracuni anak mudanya, maka Islam akan hancur di masa yang akan datang. Film hantam, film porno, mabuk, cimeng, nipam, magadon, triple X, sabu-sabu, Tommy, topi miring, Malaga, Jinet. Bila nang kada berduit kumek 10 bungkus. Campurnya Pixien. Campur kurang lawan baygon. Isok baisi titel biar kada kuliah batitel, titelnya almarhum. Kada kegampangan. Maka dirubah pola pikir anak muda. Modernisasi sama dengan westernisasi. Ini yang gawat nih. Modernisasi adalah westernisasi. Seolah-olah orang yang modern itu adalah orang yang kebarat-baratan. Ini yang gawat. Maka akhirnya anak muda itu digambarkan kalau ingin hebat mesti kayak orang barat. Maka baratnya karena zaman kepala aja barat pirot berjalan pian. Seolah-olah modernisasi adalah westernisasi. Akhirnya apa? Anak muda kita digambarkan kalau hendak harap tuh kayak orang barat tuh. Bajunya kayak orang barat. Gaya bepandirnya kayak orang barat. Gaya bertemannya kayak orang barat, pacaran kayak orang-orang barat, gaya minumnya kayak orang barat, banyanyinya banyanyi barat. Nang inya kada paham, orang kada ngerti. Pol lagu 2 buting banyanyi, penonton kada paham, nang banyanyi kada mengerti jadi juga. Sakampungan kada paham, tapi itulah salawar lepes rabit gaya. Indrok handap bibinian gaya. Baju kada betangan katiaknya kelihatan gaya. Makin panjang bulunya makin harap. Maka biker subuh ini harus kuat. Hiduplah seperti bulu katiak. Walaupun tak kapit tetap hidup. Ya, hiduplah seperti bulu katiak biar tak kapit tetap hidup. Artinya biar kada tapi berduit tetap sembahyang subuhnya semangat. Walaupun tulak subuh sepeda motornya mogok 4 kawan. Artinya biar tak kapit tetap hidup. Itu bulu katiak. Jadi ini yang gawatnya nih. Seolah-olah modernisasi itu westernisasi. Makanya akhirnya mabuk jadi kebanggaan. Ini juga rumah nih tadi ya, kalau anak-anak muda kita di macam-macamnya di kampung mana-mana kah. Nah, bilanya malam minggu, malam pengantinan kada afdol bila kada permainan. Nah, berjudi. Kada berjudi talinga pulang digantungi. Kucing aja buka. Seorang apa nanai talinga hungang pada kucing. Ada
Ada nang kada bergantungan kita kada ada ya gantungannya kada ada. Jadi apa? Bila kalah minum pulang genal parot kada mau manang juga. Ada juga nang gantungan kada ada banyu kada ada. Bila kalah apa? Badangkak. Hakon aja badangkak sing lawasan. Kan hungang pada kucing. Jadi seolah-olah gaya orang barat itu adalah yang terbaik. Ini yang digambarkan. Maka menghancurkan generasi Islam itu kada perlu tutup masjid. Cukup dengan meracuni pikiran-pikirannya. Matanya disodorkan video-video porno, mulutnya disodorkan minuman-minuman yang haram, pergaulannya dihancurkan, selesai. Biarpun masjid dibuka, tatap inya kada ke masjid. Betul? Betul? Biar masjid dibuka, tetap kada ke masjid. Tapi kalau imannya kuat, biar masjid jauh, tetap berangkat. Masjidnya dibontok, berangkatnya mulai barabai. Masya Allah. Ini baik ke subuh barabai mana? Masya Allah. Yang dari mana lagi ada? Banjarbaru. Samarinda ada? Ada. Mana Samarinda? Masya Allah, bayangkan Pak, mulai Samarinda sembahyang subuhnya ke sini, Masya Allah, ini luar biasa. Takbir. Ulun mulai keluar juga. Guru mau ini jauh lagi mulai amuntai kada kesan. Masya Allah. Yo bayangkan sembahyang, biar ditutup masjidnya. Kalau imannya kuat dia berangkat. Biar dibuka masjidnya. Kalau pangulir tatap kada tolak. Hayya 'alas salam. Balas syaitan fi udhunain. Syaitan itu bakameh di telinganya. Tulisannya ada sini, WC. Kamihnya di situ. Kada kau bangun. Maka anak muda ini harapan semuanya. Orang bijak pernah berkata. Apa kata orang bijak? Berfikirlah di waktu pagi, bekerjalah di waktu siang, makanlah di waktu petang, tidurlah di waktu malam. Apa maksudnya? Berfikirlah di waktu pagi, belajar di waktu muda. Itu maksudnya. Bekerjalah di waktu siang, amalkan ilmu nanti ketika dewasa. Makanlah di waktu sore, maksudnya ketika tua tinggal menikmati hasilnya. Tidurlah di waktu malam, maksudnya matilah dalam keadaan tenang. Belajarlah di waktu muda, bekerjalah di waktu pagi. Kalau pagi, berpikirlah di waktu pagi. Kalau pagi kada berpikir, nanti siang kerja apa? Kalau siang kada bekerja, nanti sore makannya apa? Kalau sore kada bisa makan, alamat malam tak bisa tidur. Maka jadi anak muda itu lebih baik uyuh hari ini, peras keringat, banting tulang sampai tulang dibanting-banting. Itu lebih baik. Lebih baik jual es di waktu anak muda, siap untuk berjual koran, siap untuk berjual wadai, berjajah wadai di mana-mana. Lebih baik sakit di waktu muda tapi nyaman di waktu tua daripada gaya petantang petenteng. Noh indah musti. Handphone harus larang. Sepeda motor harus harat. Bila kada harat, kada akan turun ke sekolahan. Ganalnya buntat. Maka luar biasa hari ini dikumpulkan dengan anak-anak muda. Bahkan kata Rasulullah, nanti yang disebutkan yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat, syabun nasya'a fi ibadatillah, yaitu anak muda yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa anak muda? Karena nang tuha-tuha itu biasa sudah rajin ibadah. Makanya kalau punya umur sidin 60, 70 tahun ke atas, itu generasi-generasi selamat. Nang bahaya itu kan 30 tahun ke bawah. Ini pilot proyek. Ini masa depannya nanti di bawah 30 tahun di bawah. Kalau nang 60 70 tuh siap-siap menghadap liang kubur aja lagi. Pacang mati. Walaupun kita tahu syarat mati itu kada mesti tua. Bisa aja nak anom dahulu. Bisa aja. Kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min alilin ashaqina min ad-dahr. Berapa banyak orang sehat mati kada pakai sakit, dan berapa banyak orang nang garing kada mati-mati. Sehat mati banyak. Ada kawan pai makan pintol mati.
Mbah makan nyubarang timbuk ranjah trak matinya. Ayo. Ada juga kawan anum masih orangnya gagah nelpon, bayar nelpon mati, pulsanya habis. Lihat, bekam min sahihin mata min ghairi illatin. Berapa banyak orang sehat mati tanpa adanya sakit. Jadi sakit bukan merupakan syarat gasan mati. Tuha kadang merupakan syarat gasan mati. Berapa banyak orang yang sakit kadang mati-mati. Bahkan nang bini ini sampai beradu-adu lawan ustad, guru, napa? Kawakah minta banyu napa aja? Abahnya tuh di rumah 3 tahun negaring kada beampihan. Jadi pang minta banyu mudah-mudahan ampeh, mun kada ampeh matiakan. Ayo, kada gawat lah. Hah, Pak, anak lah beisi duit lah. Beisi ini kan banyak buah walet dibuntok nih. Misalnya pian beisi walet panen sekitar sebulan itu 100 kilo, hendak lah kira-kira lah. Hendak lah 100 kilo. Berapa duitnya kalau 10 juta aja? Hah? 1 miliar. Sebulan 1 miliar panen walet. Hendak lah kira-kira lah. Hendak ada. Saya tanya sekali lagi, panen walet hendaklah 100 kilo sebulan. Hendak. Tapi pian kada kau bangun di ranjang. Lemah segala-galanya. Beliuran aja di sini nah. Di atas kada kau bangun, di bawah lintok. Hendak lah kira-kira lah. Hendak lah. Parai iroi. Kadang hakonnya nah lama. Ayo bini anom seorang lintok 100 kilo sebulan. Hendak lah kira-kira lah. Hendak lah. Makanya kada hendak harus disyukuri nikmat sehat hari ini. Orang yang paling sugih bukan yang panen walet 100 kilo sebulan. Orang yang paling sugih bukan yang berisi gajinya 3, 4, 5 miliar sebulan. Orang yang paling sugih bukan Raffi Ahmad Atta Halilintar. Orang yang paling sugih yang bisa memanfaatkan kesehatannya berangkat sholat subuh berjamaah. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya disebutkan biker subuhan. Belum ada lagi ulun tamu biker zuhuran, itu belum ada lagi. Memang ada subuh. Kenapa subuh ini berat? Atqalus sholati 'alal munafiqin. Salat yang paling berat bagi orang munafik itu 2. Salatus subhi wa salatul isya. Salat subuh dan salat isya. Makanya ketika ada nabi-nabi palsu, itu yang dipotongnya pasti sembahyang subuh. Mun kawaji kita ini subuh parai aja. Itu nabi palsu. Sampai ke wadah kita, masya Allah, bebangat lagi palsunya nabinya. Sampai libur sembahyangan. Kita aja sembahyang cukup sekali aja seumur hidup, menebus diri daripada api neraka. Bayar 3 juta dapat sertifikat. Bila mati kena tampayakan sertifikat ini malaikat mungkang nang kiri udah betakon lagi. Nang percaya hungang lagi. Kada gampangan. Ayo subuh berjamaah. Ini mantap. Jangan sampai subuh aja sembahyangnya. Ini gak ada subuh benar. Wah, zuhur parai. Asar teguring. Maghrib kuler, isya lumbus, bila subuh hanyar turun luput juga. Kenapa subuhan? Karena biasanya kalau orang bisa sembahyang subuh, maka dia bisa sembahyang yang lainnya. Amin. Kalau dia biasa bangun subuh-subuh, apalagi sembahyang maghrib. Jangan kita nih sembahyang subuh wara. Zuhur parai, asar parai, maghrib parai, isya parai juga. Bilanya subuh hanyar ke masjid. Kenapa sembahyang subuh aja? Kami biker subuhan. Jadi pak subuh aja zuhur. Ya Allah, ini kayaknya ngarannya agama subuh. Loh, mestinya tapi biker subuhan di sini insya Allah. Kalaunya subuhnya bisa, apalagi sembahyang yang lainnya. Mantap. Makanya sepeda motor ini ada filosofinya. Mengendarai sepeda motor itu kayak mengendarai kehidupan. Makin lama engkau belajar sepeda motor, makin lihai. Makin lama mengarungi hidup ke dunia ini, maka nyaman makin nyaman. Orang berumah tangga itu kayak itu juga. Waktu pertama berumah tangga hidup bangun, pontang panting. Kayak orang belajar sepeda motor, hanya belajar tuh mbahnu taumpak tiang listrik.
baru terumpak bini orang. Macam-macam nang dirumpak ini. Wajar pertama belajar, setelah lihai, laju oke, lambat pun bisa. Betul. 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 Tapi ingat, biar bagaimanapun harapnya bersepeda motor, tuh lihat Valentino Rossi, juara dunia. Sekarang kan Marc Marquez, ganti lagi siapa ini pengalaman harap. Disuruh lagi ulun mengikuti. Tuh selaju-lajunya Valentino Rossi itu pasti ada remnya sepeda motornya. Jangan pian pina mahungang. Aku aja paling harap dibuntuk nih paling laju. Kada berem-bereman, mati. Ayo, Valentino Rossi, Michael Schumacher, Formula 1. Sehebat-hebatnya juara dunia masih ada remnya, Pak. Kita ini juara dunia kada berem pulang. Nah gitu aja guru mulai tadi kada bilang ngomong pal ngong sudah nyaring knalpotnya. Nah knalpot nyaring ingatakan sambung knalpot tuh sampai ke telinga kayak panjangnya. Pulas seorang situ nyaman mendengar. Beng, sudah kada berem, kada berlampu pulang. Ya Allah ya Rasulullah. Rem itulah iman. Rem itulah iman. Kalau kada ada iman, gawat kita ini. Itu remnya. Maka dalam kehidupan ingat filosofi sepeda motor. Ada remnya. Sepeda motor yang kada berem, bematian. Contoh, Julon, bukan buntok. Kita hari ini ziarah ke Martapura. Ulun siapakan bis 10 buah. Gratis lawan makan-makannya. Cuman sebuting Julon, bisnya nih kada ada remnya. Mau ikut? Hendak umpat. Kenapa? Kenapa? Tapi Julun supir bis ini Michael Schumacher, pembalap nomor 1 dunia. Sebelahnya Valentino Rossi. Tapi kada berem, umpat pian. Bah pian aku aja kakaina lo. Pacang bematian. Mikir kita, kenapa ini kada berem nih pacang mati? Maka rem di kendaraan tuh filosofinya iman. Hidup mesti ada iman, biar ada remnya. Sehebat apapun orang mengendarai sepeda motor, kada berem mati. Sepintar apapun orang hidup di dunia, kada ada imannya ciloko. Ulun bahari waktu masih bujangan. Wah ini kan sudah 17-an umur. 17 plus. Dulu bilanya ceramah itu Pak Ai subuh jadi karena waktunya mepet laju terus hajar berat laju terus. Jadi suah ceramah subuh di Pinongko, paginya jam 9 di Pinongko, Kalimantan Tengah. Tahu ke Pinongko? Nah, kan masuk ke daerah Barsel kah Bartim nggak tahu belum tuh. Barsel ya, Pinongko. Malamnya harus ada di Simpang Pait, Kalimantan Timur. Jadi pakai trail lewat jalan apa tuh namanya Tampu Langit kah? Sudah motor pakai trail, pakai mobil singgah di Tamyang Layang, andak mobil ganti pakai trail. Cuma trailnya yang 4 tak, yang kada pakai kopling. Ulun kada bisa nama kopling. Jadi mengatakan subuh ini bila nyambui ulun konvoy jangan dijulungi sepeda motor pakai kopling, pacang kada berjalan. Kada bisa ulun. Jadi berangkat, ada kisah sepeda motor sampai ke Pinongko. Ayo panitia, cepat ya acara mulai. Jurang belum lagi gue kumpulkan orangnya. Karena malam ini harus lagi ke Simpang Pait Kalimantan Timur. Kesana lagi daripada Kuaro, sejam lagi dari Kuaro. Laju terus Pak. Bahari, wah ini ulun sudah babini ini kada tapi wani laju lagi. Berpikir ulun, mate julun aku. Bini ano mana bungas pas dikawini orang. Maka nang mengawin ini kawin seorang apa misalnya pungang bertambuk lagi kada enak. Jadi bilanya ulun rajo tuh ulun rem selalu pina mati kada enak. Jadi sepeda motor itu ada rem tuh iman. Dalam kehidupan mesti ada iman. Jadi biker subuh ini filosofinya luar biasa. Ini hebat ini bukan biker subuh ini. Takbir, Allahu Akbar. Mesti ada rem dalam hidup. Biar kayak apapun lajunya bersepeda motor, rem itu pasti dijajak. Bujur kada kah? Wah laju, sampai ke masjid Baitur Rahman. Masuk
Ada kadang-kadang mengacak rem? Hah? Bepangsar pakai sandal aja. Ayo, pakai rem. Itu kenapa? Supaya selamat hidup perlu rem. Remnya iman. Kalau orang kadada rem, maka sikat berai. Itu yang korupsi. Kenapa? Karena kadada iman. Itu yang berzina. Kenapa kau tuju ke orang jablay? Karena ada jablaynya. Nggak ada jablainya, ada akun. Maaf, aku udah mau jongkong. Apalagi jablainya masih singot, makinnya ada payo. Cek jablainya masih singot tuh sama aku, masih singot. Ada kisah guru orang anu istinja. Istinja ini kan bilanya harus sampai kasat, ya boleh. Sampai kasat membasuh nih nah membasuh sampai kasat. Mun kau pulang pakai sabun. Anu guru aja. Tetap berbau. Nah, dalam kitab tuh kalaupun tetap bau sudah, walau kasat tapi masih berbau juga, kasat sudah tapi masih berbau, maafu, dimaafkan. Mau digintas terus waktu pina berdarah burit. masih berbau, digintas ya masih berbau. Makanya sunnah pakai pengharum sabun misalnya supaya hilang. Disabuni guru masih berbau juga. Julun coba baca ramen, siapa tahu sangkut di sisi ngot. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, ampihan kita. Ampihan enggak? Lanjut. Ayo. Nah, kemudian yang kedua, ini dari saya ingin 2 poin saja. Syabudna syafi' ibadatillah. Yang kedua, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Nah, ini penting. Orang yang mendapatkan naungan dari Allah nanti khusus special limited edition, yaitu rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang laki-laki yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid. Ini contoh kita hari ini. Maka biker subuhan ini bila pian memakai jaket bikers subuhan, kemanapun pian tulak pasti hati ini ingat dengan masjid. Betul? Nah, pakai jaket bikers subuhan, orang itu seperti apa yang dia pakai. Dan pakaian itu menahan kita daripada melakukan maksiat kalaunya baik. Contoh kayak guru muhnik, masya Allah, becas, gitu. Surban, bebulang. Itu kada mungkin menjeblay. Kada mungkin. Nyata sudah kada mungkin. Amun sidin duduk ke orang jeblay, itu jeblaynya nembukahan. Wah, jebuhan yang ini. Siapa datang? Lo kebicakan sidin Yasin. Aduh, ini bukannya. Kada mungkin. Karena guru muhdi pakaiannya libasut taqwa dzalika khair. Ini yang diingatkan. Ini yang penting ingat. Bukan masalah bagus atau kada bagus, bukan masalah mahal atau kada mahal. Yang penting itu libasut taqwa dzalika khair. Hanya ulun langsung bahas semalam tuh. Jadi ada orang kada apa aja yang penting tertutup aurat. Bukan masalah penting tertutup aurat. Di dalam Quran disebutkan libasut taqwa dzalika khair. Pakaian ketakwaan itu yang terbaik. Kenapa? Dengan pakaian ketakwaan otomatis menjaga kita. Kada mungkin orang bebulang turun ke orang jablay. Tapi mun bebini pulang nambah 4 itu mungkin. Betul kada mungkin ke orang jablay. Kayak Ustadz Bawai itu gagahnya. Oh, begamis sih din Ustadz Bawai, bakupiah, pakai surban. Kada mungkin Ustadz Bawai ini bila ada bibinian lalu. Kada mungkin. Kenapa? Sarki bini sidin benar. Wani kau ini. Ngatakan bibinian. Oh, bibinian. Jangan wani lawan laki. Pahamlah. Nangarlah mata 2 biji itu. Jadi lelakian ini lapah, Pak. Kami berjuang mati-matian demi engkau, wahai perempuan. Berangkat subuh-subuh ke sini. Namanya keluar. Germane. Demi kau supaya engkau, wahai perempuan, bila bibinian supaya buhan bibinian itu kada supan batatai kawannya. Kami tukarakan pian baju si sesa. Supaya duduk yasinan kada supan. Dulak pakai si sesa, kami tukarkan lina sukijo.
supaya kau tak malu. Buruk lina sukejo, kami tukarkan bazia. Buruk bazia, destare lagi kau sih pakai. Ditukarkan emas di tanganmu supaya banyak tuh, supaya kada supan tetatai kawan. Nyaman bila menunjuk tuh, ambilkan Pang Yasin kita. Jangan disariki laki, bo. Yang mengandung laki pian siapa? Pian ke mamanya kah? Mamanya. Yang menyusuinya siapa? Ya kedua-duanya aja. Itu salah tatakunan, salah. Ayo. I am sorry everybody. Kita ulang. Yang menggaduh laki pian siapa? Umanya. Yang memberi duit siapa? Umanya. Yang menyekolahkan siapa? Umanya. Setelah inya begawi dapat duit, yang diberinya duit siapa? Bininya. Maka laki-laki jangan takut dengan perempuan. Kalau inya memecahkan piring sabuting, pecah 10 buting. Piring pecah bisa dibeli, harga diri tak boleh diinjak-injak. Takbir. Ulun wanita ini karena bini kadada. Jangan bini ada kedua ini. Allahu Akbar. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Mu'allaqun bil masajid. Kembali kita senantiasa ke masjid. Hati ini terikat dengan masjid. Ingat ke masjid. Kemana tulak ingat masjid. Kemana tulak ingat masjid. Makanya ibu-ibu bilanya laki berangkat kemanapun doakan, Papa, apakah Papa kelompok dari biker Subuhan Buntok? Iya Mama. Pak, jangan singgah ke Jablay. Kenapa Mah? Ada tulisannya Bikers Subuhan. Masa Bikers Subuhan singgah ke Jablay? Jangan kata orang-orang Bikers Subuhan ini anti Jablay, anti judi, anti mabuk, anti guring malayur. Takbir. Jangan tulisannya kena Bikers Subuhan. Bangun jam 8. Sakit barangnya. Sakit lagi guru aja kada diisi barang. Mu'allaqun bil masajid. Kenapa masjid? Masjid ini lihat banyak yang diajarkan. Kata guru tadi silaturahim. Ini hari ini kita silaturahim, milad, dari mana-mana bikers datangan. Masjid mengajarkan silaturahim. Masjid mengajarkan demokrasi yang baik. Siapa yang terbaik, itulah yang pantas menjadi imam. Betul? 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 Maka siapa yang terbaik, itulah yang pantas memimpin daerah kita. Siapa yang terbaik, dia yang maju jadi imam. Paling alim, a'lamuhum, afsahuhum, paling fasih pula bacaannya. Maju tampil jadi imam. Jangan kada waras jadi imam. Ini ada batu tunjulan, berduaan aja, singal. Bisa ikut kau imam. Aku ya, dewa nih. Kau bang, aku waninya ini cuma kada bisa. Jadi bang jadi kau aja jangan bisa tapi kada wani, aku punya kada wani. Kau aja jangan wani tapi kada bisa. Kau wani lo kok maju. Akhirnya maju nang wani tapi kada bisa. Jadi maju wani tapi kada bisa. Allahu Akbar. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Waladdallin. Amin. Ujar makmum bisa sekalinya. Harat tahayunan nih. Ini kayak di Makkah juga lagunya potongan. Nah, nang gawat ini masuk surah nih nang gawat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul. Ujar nang di belakang. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul. Sarik mang jagau nih tadi balikinya kau bujur-bujur tel katol tampar. Jadi imam ayo biker subuhan di mana-mana maka jegur muhni mun kita tulak ke mana-mana ulun pae suah orang tumbur kada jadi sembahyang subuh gara-gara subuh Jumat kada ada imam julun apa nih kada sembahyangan kabul kami jegur aja dede imamnya dede saya ikung sakit parut, saya ikung sakit pinggang, saya ikung kawin pulang. Dede imamnya
Jadi pang julun kawin pulang tuh bakal hayang non bini juga. Kada kau jadi imam lagi. Nih, kadada tumbar subuh Jumat kan apa julun? Kami ada nang hafalnya sujud sajadah. Julun baca kuliah lawan kulho. Boleh guru leh. Boleh subuh Jumat kuliah lawan kulho. Kada apa-apa kalau kada hafal. Makanya masjid langgar diandaki surah sajadah di mukanya. Tulisannya di muka supaya waktu yang hafal kadada, itu yang kada hafal kawa maju. Walaupun kada hafal tapi inya lancar aja membaca. Nah, kalau alif lam mim tanzilul, cuma hati-hati mati lampu. Gini benar ya bahayanya. Alif lam mim tanzilul, mati lampu. Sintare. Batal selanggaran. Jadi itu benar. Kemudian di masjid mengajarkan silaturahim, silil arham, sambung tali silaturahim. Ya ayyuhan nas, Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, diciptakan engkau syu'uban wa qabaila, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, zakari wa unsa, laki-laki bibinian. Gesan apa gerang? Li ta'arafu, saling kenal mengenal. Hari ini dikumpulkan di masjid, saling kenal mengenal seberataan. Yang paling bertakwa bukan yang paling sugih. Yang paling mulia bukan yang paling sugih. Yang paling mulia bukan yang paling banyak duitnya. Yang paling mulia bukan yang paling tinggi pangkatnya. Tapi yang paling mulia, yang paling bertakwa di antara kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka masjid mengajarkan demokrasi yang luar biasa. Siapa yang datang ke masjid terdahulu, itu duduknya di muka. Orang sudah sembayangan, Allahu Akbar. Nang sugih datang, nah jurang nang sugih datang, pian pai kamu kak, nang miskinnya bundur Allah. Kada, tetap kalau datang terlambat duduknya di belakang, sembahyangnya di belakang. Ini demokrasi yang diajarkan di dalam masjid. Biar bagaimanapun sugihnya datang terlambat, anaknya di belakang. Bagaimanapun tinggi pangkatnya datangnya terlambat, tetap di belakang. Ini diajarkan dari masjid. Kalau masuk masjid pacul sandal, pacul sepatu. Kada boleh bersepatu ke masjid. Tapi ini tetap bupati datang, tetap bupati kada bersepatu ke masjid. Makinnya tukang pati, makinnya pacul sepatu. Tapi ustaz yang ini gubernur tetap pacul sepatu. Makinnya tukang bubur. Tapi ustaz yang ini presiden tetap pacul sepatu. Masuk masjid pacul sepatu. Ini mengajarkan kesetaraan. Siapapun yang masuk masjid nilainya sama. Yang paling bertakwa kepada Allah itulah yang paling mulia. Maka mudah-mudahan kita ini diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar senantiasa bisa melaksanakan sholat berjamaah. Bukan hanya subuh, tapi sholat 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Mudah-mudahan dengan perkumpulan kita hari ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Serta mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia berkumpul, di surga pun berkumpul. Amin ya rabbal alamin. Maybe the time is over. Akhirnya waktu berakhir. Terima kasih atas perhatiannya. Salah khilaf mohon dimaafkan. Kucing kurus mandi di batang. Mandi di batang kayunya jati. Awak kurus bukan karena tak makan, tapi merindukan baik kesubuhan yang sejati. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan Allah kabulkan hajat kita seberataan, baik hajat dunia, lebih-lebih hajat akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil qabul wa tamami kulli sulul ma'mul wa ila hadrati sayyidina wa nabiyina rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana an bali tafarraqan ma'suma. Allah على هذه النية وعلى كل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمين يا الله يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولمشايخنا ولمعلمينا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم اجعل أولادنا أولادا صالحين خصوصا في علوم القرآن والحديث والتفسير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.